Nah, oke baik teman-teman. Jadi baik di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang apa itu Save Exam Browser dan bagaimana cara menginstal Save Exam Browser. Nah, maka di video kali ini kita akan sama-sama mengkonfigurasikan aplikasi Save Exam Browser itu, dan nanti kalau memang cukup, di video selanjutnya juga kita akan bersama-sama menjalankan Save Exam Browser itu di PC atau laptop kita. Oke, teman-teman, jadi langsung saja, seperti yang sudah teman-teman perhatikan di video sebelumnya, bahwa Save Exam Browser itu sangat bermanfaat untuk ujian. Nah, jadi di sini saya juga sudah memiliki file Save Exam Browser yang saya sudah lakukan install seperti pada video sebelumnya. Sebelum itu, di sini saya akan mencontohkan atau memberikan salah satu contoh file konfigurasi dari Save Exam Browser. Nah, di sini saya misalnya bukalah Save Exam Browser. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di bagian recent ini saya sudah punya, ya sabar kita. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah aplikasi bawaan Save Exam Browser saya, dan ini adalah hasil konfigurasi dari aplikasi bawaan itu. Di sini ada konfigurasi CCK10. Ini adalah lomba cerdas cermat kimia yang pernah saya dan beberapa tim teman-teman mengadakannya untuk sekelas atau pesertanya itu untuk jenjang SMA MA kelas 11 dan 12. Dan juga ini adalah salah satu contoh file konfigurasi kampus mengajar angkatan ketiga, dan ini adalah salah satu file exam browser hasil konfigurasi dari tim kampus mengajar atau panitia kampus mengajar pada program kampus merdeka yang digunakan untuk para peserta yang mengikuti tes kampus mengajar, dan saya juga pernah mengikutinya. Nah, oke teman-teman, untuk melakukan konfigurasi Save Exam Browser ini, yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang pertama adalah teman-teman perlu pergi ke program files teman-teman, dan teman-teman perlu mencari file yang namanya Save Exam Browser Config Tool. Nah, seperti biasanya di sini adalah kita harus mencari file Save Exam Browser. Ini dia. Nah, di file Save Exam Browser ini teman-teman bisa lihat ini adalah aplikasi bawaan Save Exam Browser juga ada, dan ada SEB Config Tool atau Save Exam Browser Config Tool. Nah, untuk aplikasi Save Exam Browser ini, dia akan menampilkan website utama Save Exam Browser untuk download dan lain sebagainya, namun dia dalam bentuk aplikasi untuk komputer atau laptop atau PC yang kita gunakan. Nah, perbedaannya adalah jika websitenya itu pada saat kita mengaksesnya, maka layar laptop kita ini tidak terkunci. Nah, saya contoh begini nih. Kita akan akses Save Exam Browser lewat websitenya. Ini dia. Teman-teman bisa lihat. Save Exam Browser. Ya, seperti inilah kurang lebihnya Save Exam Browser org. Nah, ini adalah tampilan untuk websitenya kalau kita buka lewat website. Jadi kita bisa mengakses, lalu kita bisa ke taskbar, kita bisa akses lagi, lain sebagainya. Nah, kalau seandainya teman-teman kita menggunakan aplikasi bawaan dari Save Exam Browser ini, maka secara otomatis layar ini akan terkunci. Artinya kita tidak bisa mengakses. Bahkan, minta maaf, ini perekam layar yang saya gunakan untuk merekam layar laptop saya ini, dia akan terkunci. Maka dari itu untuk kali ini saya belum membukanya, nanti saya akan tunjukkan di video berikutnya. Nah, langsung saja di video kali ini kita akan membuat atau kita akan bersama-sama membuat tes dari Save Exam Browser Config Tool. Nah, oke teman-teman, langsung saja untuk membuat tes melalui aplikasi Save Exam Browser ini. Yang pertama-tama, teman-teman silakan klik atau double klik pada Save Exam Browser Config Tool ini.
Oke, kita tunggu saja masih loading atau masih run aplikasinya, atau bisa teman-teman double klik lagi. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Save Exam Browser Config Tool. Ini adalah tampilan aplikasi Save Exam Browser Config Tool ini. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasinya, yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang pertama adalah start URL. Nah, ini adalah URL yang harus kita timpa dari browser lain atau browser test untuk dikunci. Salah satu contohnya nih, misalnya teman-teman Quizzes. Di sini saya sendiri pribadi biasanya menggunakan Quizzes sebagai tes untuk seperti yang baru-baru kami laksanakan bersama teman-teman lain itu dalam lomba, itu biasanya kami menggunakan Quizzes untuk ditimpa dalam aplikasi Exam Browser. Nah, di sini saya akan membuka quizzes.com atau tes yang akan saya timpa. Oke, sebelum itu teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa link yang kita timpa ini adalah link yang akan ditampilkan di siswa. Nah, contohnya nih, teman-teman yang pernah mengikuti Quizzes ataupun lain sebagainya, yang teman-teman harus timpa adalah link yang ditampilkan di perangkat siswa atau perangkat PC-nya siswa. Biasanya itu kalau di quizzes.com itu linknya yang dapat kita akses itu adalah quizzes.com admin atau quiz live game. Ya, lebih tepatnya quiz join Quizzes, kalau tidak salah Quizzes. Ya, Quizzes join game. Ya, kita tunggu saja. Oke, ini dia ada for students. Oke, teman-teman, ini adalah halaman atau server dari Quizzes Join Game atau halaman yang akan kita timpa pada Save Exam Browser. Nah, ini dia. Nah, biasanya kalau di Quizzes ini kan, teman tes ataupun penyelenggara ujiannya dia akan memberikan kode dan kita bergabung dalam game. Nah, tampilan di siswa itu seperti ini. Maka dari itu, tampilan di siswa ataupun peserta tes lah yang akan kita timpa di halaman Save Exam Browser itu. Nah, langsung saja teman-teman, kita akan copy. Saya Ctrl C saja. Di sini saya akan timpa di sini di start URL ini. Nah, lalu di sini juga di bagian general ini teman-teman ada namanya administrator password. Lalu ada yang namanya quick unlock password dan confirm quick unlock password. Nah, jadi administrator password ini adalah password yang digunakan oleh administrator atau kita yang bagian setting utama dari server utama ini agar dia tidak mudah diakses oleh orang lain atau orang lain tidak dapat mengubahnya. Nah, bebas teman-teman bisa masukkan di sini misalnya 1 2 3. Saya sendiri di sini kita konfirmasi lagi 1 2 3. Nah, lalu di bawah untuk masuk dan keluar atau password masuk keluar. Nah, ini adalah password yang akan kita taruh di file hasil konfigurasinya. Misalnya nih, teman-teman punya tes yang akan diselenggarakan dan siswanya sudah menerima hasil file konfigurasinya. Nah, untuk masuknya mereka butuh password dari hasil konfigurasi Save Exam Browser ini. Maka di sini teman-teman perlu menerapkan kode agar sistem tesnya itu terkontrol begitu. Nah, misalnya contohnya di sini saya menaruh passwordnya 321. Lalu kita konfirmasi lagi di sini 321. Nah, selanjutnya setelah ini teman-teman pergi ke config file. Nah, di config file ini teman-teman, di sini ada use Save Exam Browser setting file for. Yang pertama starting exam, yang kedua configuration a client, lalu yang ketiga allow to open preference window on client Mac. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan ini konfigurasi file Save Exam Browser ini dimaksudkan untuk apa? Yang pertama starting an exam atau pada saat membuka Save Exam Browser, atau yang kedua konfigurasi a client. Nah, kalau seandainya teman-teman melakukannya untuk melaksanakan tes ataupun
Nah, jika teman-teman memakainya atau mengkonfigurasinya untuk melakukan tes, maka di sini teman-teman perlu memilih configuration a client. Minta maaf, teman-teman perlu memilih starting an exam. Nah, jadi silahkan centang di starting an exam. Lalu di bawah ini kita close saja. Nah, di sini juga ada use either a cryptographic identity or password or both. Nah, jadi ini untuk mengidentifikasi apakah mereka itu bot atau tidak, dan ini kita berikan kepada peserta. Jadi kita ulangi saja, passwordnya 321, di sini juga 321. Nah, setelah itu di bagian use interface. Nah, biasanya use interface ini dikaitkan kalau seandainya teman-teman mau mengkonfigurasikan SafeExam Browser ini dengan atau misalnya contoh nih di aplikasi kuisis ini, dia jika pesertanya melakukan ujian maka memerlukan bantuan kamera, misalnya di AKM ya, itu di program AKM biasanya peserta memerlukan kamera untuk melakukan ujian. Nah, fungsinya aplikasi SafeExam Browser ini di bagian user interface ini, dia bisa mengkonfigurasikan dengan kamera laptop kita agar kameranya terlihat pada saat melaksanakan ujian dari server website yang kita tautkan di dalam SafeExam Browser ini. Lalu yang pertama di atas ada browser view mode. Nah, jadi ini adalah tampilan dari SafeExam Browser yang akan kita tampilkan di layar peserta. Teman-teman mau seperti apa? Browser Windows, use full screen mode, atau touch optimize. Sebenarnya untuk touch optimize ini dia lebih khusus kepada tablet, karena di tablet itu dia menggunakan layar sentuh atau touch optimize. Jadi untuk teman-teman lebih aman saya sarankan menggunakan use full screen mode. Nanti kita akan sama-sama melihat tampilannya. Lalu yang di bawahnya adalah browser Windows Toolbar. Nah, browser Windows Toolbar ini adalah tampilan di aplikasi SafeExam Browser nanti apakah kita mau memunculkan Windows Toolbar yang ya contoh Windows Toolbar itu seperti ini. Ada tampilan di bawahnya ini, terus ada di bagian atas ini, lalu ada di sudut kanan ini. Itu adalah contoh Windows Toolbar. Nah, dia teman-teman mau di enable atau tidak begitu. Nah, jadi silakan di sini teman-teman saya sarankan enable browser Windows Toolbar itu dicentang saja, lalu diklik hide toolbar as default atau Mac OS. Atau lebih baiknya teman-teman tidak usah centang. Nah, di sini saya biarkan saja. Lalu show menu bar. Nah, menu bar Mac OS itu makanya yang seperti ini. Kita mau tampilkan atau tidak? Saya sarankan untuk tidak ditampilkan. Lalu taskbar, show SafeExam Browser taskbar, itu ditampilkan saja. Lalu wave control itu ditampilkan, time-nya ditampilkan, keyboard layout-nya juga ditampilkan. Nah, wave ini ditampilkan supaya pada saat pelaksanaan tes nanti ada teman-teman yang tidak terkoneksi ke wifi atau wifi-nya terganggu, maka dia perlu mengoneksi ulang, maka perlu ditampilkan wifi. Lalu di bagian browser ini, teman-teman sebenarnya di bagian browser ini yang pertama ada link request to be opened in new Windows Mac only. Nah, jadi sini pada saat kita membuka, yang pertama adalah get generally blocked, ini dibiarkan saja, open in new window saja. Artinya bahwa pada saat melakukan ujian itu, kan kalau seandainya di server kuisis nih, ini kita bisa membuka tab baru atau berpindah tab. Nah, di sini di bagian link request to be opened ini kita bisa block when directed to a different server. Artinya kita memblokir di saat server dipindah ke tempat lain, atau open in same window atau blocked. Jadi ini teman-teman pilih saja open in new window. Nah, lalu di bawahnya ada browser security. Ini artinya kita mengunci halaman tautan yang kita tautkan tadi. Nah, di halaman kuisis ini yang kita tautkan ini, kita akan setting di bagian ini. Yang pertama, enable plugins. Ini dicentang saja. Enable JavaScript, dicentang saja, lalu enable Java itu tidak usah. Nah, block pop-up Windows atau iklan Windows itu dicentang. Allow audio capture. Nah, kalau seandainya ada soal yang memunculkan suara, saya sarankan teman-teman mencentang ini, allow audio capture. Lalu allow navigation back forward in exam. Navigation back and format ini kalau seandainya teman-teman ada ya tampilan seperti navigation back, ini back forward. Artinya kalau teman-teman punya website yang mengharuskan dia itu kembali atau seterusnya, jadi saya sarankan untuk tidak saja, karena di bagian PC itu tidak terlalu. Allow reload ini exam. Kalau reload ini dicentang saja, karena pastinya nanti
Teman-teman kalau jaringannya terganggu, teman-teman perlu merefresh ataupun mengulang. Lalu show reload warming in exam, ini dicentang saja. Lalu di sini ya teman-teman sesuaikan seperti yang saya centang ini. Nah, untuk use again for desktop mode ini teman-teman pilih desktop default karena memang dia biasanya menggunakan default. Lalu berikutnya setelah ini kita akan lanjut ke down upload, lalu exam, ya ini terlalu penting amat. Lalu ada network, ada security, ada registry, dan hotkey case. Nah, untuk konfigurasinya kurang lebihnya seperti ini. Untuk pengenalan awalnya teman-teman bisa sesuaikan, namun untuk sepenuhnya kita akan lakukan konfigurasi bersama Quizzes dan Google Form. Namun sebelum itu, di video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana hasil konfigurasi dari Safe Exam Browser itu sendiri. Oke, sekian teman-teman pengenalan terkait konfigurasi aplikasi Safe Exam Browser ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.